Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, keluarga besar Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan. Semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita hati yang bersih, hati kita mudah untuk bersaudara, hati kita mudah untuk memberi rahmat. Kalaupun kita memiliki 1000 alasan untuk berpisah di dalam kebersamaan, semoga Allah menghadirkan 1001 alasan untuk tetap kita bersama. Kalau kita selalu mencari alasan, pasti ada alasan. Tapi kalau kita mencari pahala, selalu ada alasan lebih banyak daripada alasan untuk berpisah. Allah selalu memberikan kepada kita petunjuk bahwasanya dalam kehidupan ilmu yang kita pelajari selalu menjadikan kita penuh rahmat kepada hati kita, dan ini merupakan indikator di antara hambanya Allah ketika mereka senantiasa berkomitmen untuk senantiasa mampu menjadi keluarga di dalam perjalanan menghambakan diri kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan sifat kebencian pada hati kita kepada orang yang beriman, dan semoga kita memiliki tali simpul untuk senantiasa bersaudara dan senantiasa menjadikan iman itu mahar tertinggi di dalam kita mencintai sesama saudara kita. Kalaupun kita menjumpai perbedaan, ya wajar. Suami istri saja yang sudah bersama 5-10 tahun, mereka bisa berbeda pendapat. Dalam masalah AC, volumenya 16 atau 23, itu pun mereka berbeda pendapat. Ini saya bukan curcol ya, contoh ya. Artinya bahwasanya kalau kita selalu menjumpai perbedaan, selalu ada perbedaan. Tapi itulah yang selalu kita senantiasa waspada. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersih. Semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Semoga setiap ilmu menjadikan kita banyak memiliki udzur untuk saudara kita. Dan semoga nanti dengan kecintaan yang selalu kita kedepankan, jangan dianggap itu biasa. Kecintaan yang kita kedepankan kepada orang yang beriman itu merupakan amalan hati yang nilainya begitu besar dan termasuk amalan besar dan pokok di dalam menuju kepada Allah. Semoga kita senantiasa memiliki komitmen untuk mencintai sesama orang yang beriman. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang beriman itu tidak rumit kalau dia bersyukur, karena perkara apapun yang dia jumpai sudah bisa melampangkan hatinya untuk bersyukur. Dia selalu memiliki alasan terindah untuk bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman tidak perlu melihat istana yang megah yang dia punya untuk bersyukur. Nabi Sulaiman cukuplah melihat semut ketika berjejer sudah menjadikan beliau bersyukur kepada Allah. Syukurnya ketika mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati dan seterusnya, itu menjadi syukur yang diterima oleh Allah, menjadi syukur yang dikenang oleh Allah, menjadi syukur yang menyejarah sampai kepada kita hari ini. Betapa kaitannya semut dengan Sulaiman adalah kaitan kesyukuran. Inilah yang menjadikan kita harus paham, kalau orang itu semakin beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, maka dia akan semakin mudah melihat perkara kecil untuk menjadikan dia bersyukur. Dia tidak perlu menunggu yang besar, karena hatinya sensitif terhadap perkara yang kecil, sehingga dia menjadikan apapun yang hadir pada hidupnya adalah bersyukur. Syukur itu obat dari kesempitan hati. Syukur itu merupakan penawar dari segala problem yang kita merasa berat. Makanya siapapun yang telah bersyukur, dia telah mendapatkan penawar. Siapapun yang telah bersyukur, dia telah mendapatkan obat dari setiap masalah yang dia jumpai dan setiap masalah yang dia dapatkan. Semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk bersyukur. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu kalau senang kepada manusia, dijadikan hatinya sensitif untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Mungkin kita sering mendapatkan cobaan, tapi kita harus ingat, cobaan itu tidak boleh menghilangkan bagaimana kewajiban hati kita untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu, setiap saat sampai kita nanti berjumpa dengannya.
Amin insyaallah. Kita mulai kajian kita. Saya pernah didatangi sama seorang wanita bersama dengan bapaknya dan ibunya, seorang akhwat. Beliau menyampaikan tentang perjalanan rumah tangga yang telah dijalani oleh beliau bersama sang suami yang pada saat itu tidak hadir. Lalu pada saat itu beliau menyampaikan problematikanya bersama dengan sang wali, yaitu sang bapak, menceritakan tentang banyak hal yang ada pada kehidupan rumah tangga yang telah dijalani oleh beliau. Biduk rumah tangga yang telah dia lewati berjalan lebih dari 10 tahun dengan berbagai macam problematika yang ada. Keinginan untuk berpisah begitu besar. Dimulai dari 3 tahun pertama sudah ingin berpisah. Lalu bersabar hingga 4 tahun, bersabar 5 tahun, sampai akhirnya 10 tahun. Seakan-akan perasaannya sudah tidak tertahan lagi untuk berpisah. Maka saya sempat bertanya kepada beliau, dulu proses pernikahannya pacaran atau proses pernikahannya ta'aruf? Lalu beliau menjawab proses pernikahannya ta'aruf. Tetapi ada beberapa hal yang miss ketika dia menjalankan ta'aruf itu. Dia hanya melihat sholat, tetapi tidak melihat aspek-aspek yang lain. Tidak melihat bagaimana aspeknya ikhwan itu memberikan manajemen terhadap emosi yang dia miliki. Ini terkadang sering tidak disampaikan dan sering tidak ditanyakan akhwat kepada laki-laki. Padahal bertanya manajemen emosi itu penting, karena pada dasarnya pernikahan itu akan melewati berbagai macam gelombang. Dan kita butuh laki-laki yang matang secara emosi supaya dia tidak terbawa emosi dan tersulut kemarahan secara instan kalau dia mendapati ada satu perkara yang tidak sesuai keinginan hati. Ini tidak dia tanya. Dia juga tidak tanya bagaimana hubungan ikhwan itu dengan ibunya. Padahal kita faham kaitannya dan korelasinya. Kalau kita bertanya tentang ikhwan dan akhwat, kalau kita ingin melihat bagaimana kelembutan, lihat dulu interaksi dan muamalah dia dengan ibunya. Karena Allah berfirman pada surat Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan sesungguhnya aku berbakti kepada ibuku, kata Isa alaihi salam, maka sesungguhnya aku tidak dijadikan kasar dan tidak dijadikan arogan di dalam kehidupanku. Makanya beberapa ahli tafsir mengatakan siapapun yang dekat dengan ibunya biasanya memiliki sifat kelembutan di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah. Dan ini pun tidak ditanyakan oleh beliau pada proses ta'arufnya. Dan memang pada saat itu ketika ta'aruf dia sudah jatuh cinta pertama kali melihat paras sang ikhwan. Dan akhirnya terjadilah pernikahan. Tentunya pernikahan ini tidak ada yang salah karena semua takdir, tidak ada yang meleset. Tapi akhirnya sang akhwat ini mendapati persoalan-persoalan yang sudah melampaui batas dari yang dilakukan oleh sang ikhwan. Maka pada saat itu beliau sempat bertanya, apakah boleh saya mengajukan khulu? Khulu itu pisah dari jalur wanita dengan mengembalikan mahar yang dulu diberikan sang ikhwan. Jadi kalau maharnya peralatan alat sholat, ya peralatan alat sholat dikembalikan. Kalau dulu maharnya surat Al-Ikhlas, ya sederhana sekali ya dikembalikan. Sini mas, saya akan nyetor surat Al-Ikhlas. Maka itu merupakan bentuk dari khulu yang dia harus lakukan. Saya menyampaikan beliau untuk bersabar, tapi memang tingkat dosa yang dilakukan suaminya qadarullah sudah melampaui batas, sudah melampaui batasan syariat. Dan tentunya saya menyampaikan kepada beliau untuk istikharah dan meminta second opinion dari ustadz yang lain selain saya. Qadarullah akhirnya beliau berpisah. Apa pelajaran yang kita dapati pada pelajaran itu? Kita bukan hanya mempelajari tentang proses ta'aruf yang salah, tapi ada sebuah insight yang penting untuk kita ambil. Ternyata ketika seorang akhwat salah memilih imam pada kehidupan, maka konsekuensinya itu berat. Akhirnya dia merasakan kesedihan, dia merasakan masalah bertubi-tubi yang silih berganti tidak segera kunjung selesai dengan solusi. Dan itu mengambil kebahagiaan pada hatinya.
dan kebahagiaan pada hidupnya. Dan itu menjadi sebuah penyesalan biasanya, walaupun sekali lagi tidak ada takdir yang salah. Maka disitulah kita mengambil sebuah analogi yang gampang. Kalaulah kita ketika salah mengambil imam pada biduk rumah tangga, konsekuensi yang harus dibayar itu sangatlah mahal. Maka sama pula kita juga harus paham, dalam konteks yang lebih luas kita harus mengerti ilmu pada kehidupan kita adalah imam kehidupan. Karena tidak ada imam bagi kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Karena tidak ada komandan tertinggi pada kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Allah ingin supaya disembah dengan ilmu. Makanya Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang Nabi Muhammad, tidak lain tidak bukan tujuannya supaya kita menyembah kepada Allah itu dengan ilmu. Inilah pula yang menjadikan kita harus paham. Kita tidak hanya dituntut bagaimana kita berta'aruf dengan ikhwan yang akan menjadi suami kita supaya kita tidak salah pilihan. Kita tidak hanya dituntut bagaimana kita berta'aruf dengan akhwat ketika dia kita pilih menjadi ibu anak kita dan menjadi madrasah pada perjalanan hidup anak-anak kita. Tapi kita juga dituntut bagaimana kita berta'aruf dengan ilmu. Karena kita paham, sekalinya kita salah dalam proses kita mengenali ilmu, yang kita nobatkan ilmu itu menjadi panduan dan imam kehidupan kita, akibat yang ditimbulkan dari kesalahan mengenali ilmu semenjak pertama, akibatnya lebih parah daripada akibat yang ditimbulkan dari salah ikhwan dan salah akhwat. Salah ikhwan masih bisa untuk ditebus, misalkan mungkin menikah kembali. Salah akhwat mungkin bisa ditebus, misal, yaitu ekstrimnya itu misal menikah kembali. Tapi kalau kita mendapati salah ilmu, tentunya itu sesuatu yang berat dan akibatnya bisa panjang. Karena sesungguhnya, karena ilmu berkaitan tentang bagaimana kehidupan kita nanti di hadapan Allah. Dan ilmu merupakan sesuatu yang ditanya oleh Allah pertama kali. Sebelum Allah tanya tentang sholat kita, sebelum Allah tanya pula tentang bagaimana ibadah-ibadah makhdoh yang kita lakukan, maka Allah itu bertanya dulu, ilmunya kita sesuai dengan jalur yang Allah ridhoi atau tidak. شكرا هديت قلبي شكرا